Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfirda Mulisadin Maghfirah dari kelas KPI 3D yang akan menyampaikan tentang ringkasan sejarah dakwah. Sejarah berasal dari kata sajarotun yang artinya pohon. Sejarah adalah hal yang penting dan akan berganti ke sejarah yang baru. Sedangkan sejarah dakwah adalah peristiwa masa lampau umat Islam dan upaya menyeru, mengajak, memanggil umat untuk masuk Islam. Bagaimana reaksi dari mereka dan perubahan orang yang terjadi setelah dakwah dilakukan. Fungsi dari sejarah dakwah adalah 1. Untuk mengetahui strategi dakwah para nabi dan rasul. Yang kedua, untuk mengetahui sikap dalam berdakwah dengan bercermin dengan sejarahnya. Yang ketiga, dapat melihat bagaimana kontribusi Islam yang lama, yang ramah untuk kontribusi Islam yang baru ini. Sejak kapan dakwah dimulai? Yang pertama, sejak sebelum masa Nabi. Ciri-ciri dakwah sebelum masa Nabi adalah mengajak untuk mengisahkan Allah. Yang kedua, bersifat mahaliyah atau di suatu tempat saja. Yang ketiga, kemenangan bagi orang yang beriman. Yang keempat, diceritakan dalam Al-Quran dengan kisah-kisah yang variatif. Yang kelima, Rasul dibantu dengan mukjizat yang identik dengan mukjizat pendekatannya menggunakan kultural dan struktural. Yang kedua ini, dakwah di masa Nabi Muhammad. Ciri-ciri dakwah di masa Nabi Muhammad yang pertama, penuh dengan strategi. Penuh dengan strategi ini yang dimaksud dengan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Dan yang kedua, mengubah budaya menjadi agama. Yang kedua, penuh perhitungan yang matang, tahap demi tahap. Yang ketiga, harus sabar. Yang keempat, uswatun hasanah, memberikan contoh yang baik. Yang ketiga adalah dakwah di masa Khulafaur Rasyidin. Pemilihan Khulafaur Rasyidin ini dipilih dengan secara demokratis. Mereka melakukan dakwah dengan tindakan sebagai pemimpin. Cara dakwah mereka adalah menguasai wilayah dan mengembangkan pemikiran Islamnya. Contoh, Abu Bakar menguasai kawasan utara. Umar memberdayakan ulama menjadi gubernur. Utsman mengajak untuk hidup zuhud dan membuat program pemerintahan lebih berkembang. Sedangkan Ali memperluas kawasan Islam semakin mendunia. Yang keempat, dakwah di masa Bani Umayyah. Bani Umayyah ini berdiri setelah 4 Khulafaur Rasyidin. Dinasti yang berarti kepemimpinan turun-temurun. Dinasti ini berhasil memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dakwah dinasti ini di dalam masjid untuk kemakmurannya. Dinasti ini juga membuat kajian tentang ilmu pengetahuan dan juga membuka wilayah baru, mempelajari teori-teori bahasa Arab, menggunakan metode hadis, dan penguatan kajian hukum Islam. Tetapi dinasti ini runtuh karena akibat moralitas yang anjlok. Yang kedua, dari internal atau faktor internal dan internal. Yang ketiga, adanya korupsi. Yang terakhir adalah penyerangan bawah tanah Bani Abbasiyah. Dan yang kelima, sejarah dakwah di masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, ilmu berkembang sangat pesat, dan bahkan pada masa ini, dinasti ini menjadi kiblat. Abbas bin Abu Muthalib, pendiri Bani Abbasiyah, berhasil mencapai yang pertama, perluasan mencapai Spanyol, Afrika Utara, India, dan Romawi Timur. Masa keemasan pada Raja Harun ar-Rasyid yang
berada di Baghdad. Yang ketiga, membangun Baitul Hikmah. Yang keempat, Islam memberikan pencerahan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, kebebasan berpikir. Pola dakwah dari Bani Abbasiyah ini, yang pertama adalah struktural dengan mengajukan pendidikannya dan penerjemahannya. Yang kultural adalah membangun masjid dan madrasah. Tetapi keruntuhan pada masa Bani Abbasiyah ini yang pertama adalah kemerosotan ekonomi, serangan Mongol, perang salib, dan persaingan negara-negara. Yang keenam adalah dakwah di masa Bani Utsmaniyah. Bani Utsmaniyah ini didirikan oleh kabilah Utsman bin Irtogul, yang awalnya sebuah kerajaan dan berkembang. Bani Turki Utsmani ini memerintah lebih dari 7 abad dengan 38 sultan. Dengan masa keemasan, yang pertama Sultan Al-Fatih yang menaklukkan kota Konstantinopel, memajukan militer dan persenjataan yang kuat. Yang ketiga adalah menyebarluaskan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Masa keruntuhannya disebabkan oleh penduduk yang heterogen. Kedua, lemahnya para penguasa. Dan ketiga adalah korupsi. Yang ketujuh adalah dakwah di Indonesia dan di Asia Tenggara. Kalau dakwah di Indonesia sendiri ada Wali Songo, yang ciri-ciri dakwahnya adalah yang pertama, dakwahnya bertahap dan pelan-pelan. Yang kedua, membangun pesantren. Yang ketiga, Wali Songo membagi tugasnya. Dan yang selanjutnya, dakwahnya yang selaras dengan kebudayaan. Dan yang terakhir, provokasi. Setelah dakwah di Indonesia, dakwah di Asia Tenggara. Dakwah di Asia Tenggara ini memiliki ciri khas, yaitu Islam masuk di Asia Tenggara tidak secara peperangan, tetapi secara akomodatif, yaitu Islam masuk dengan cara perdagangan, perkawinan. Dan untuk yang ke-8 adalah dakwah di Afrika dan di Cina. Di Afrika, pada masa Nabi, para umatnya sempat hijrah ke kota Utopia atau Habasyah. Dan pada masa Umar bin Khattab juga terjadi penaklukan yang dipimpin oleh Amr bin As. Penyebaran di Afrika ini juga melalui tarikat, sufisme, dan perdagangan. Di Afrika Utara, Islam dibawa oleh kelompok Khawarij, sehingga sekarang mayoritas Islam ada di Afrika Utara, sedangkan Kristen di Afrika Selatan. Sedangkan di Cina, Islam masuk melalui jalur perdagangan, ada juga yang melalui kekuasaan, kemiliteran, pendidikan, dan tasawuf. Para pedagang dari Arab hingga ke Cina. Sekian video ini saya buat, semoga menjadi bermanfaat untuk kita semua. Saya Zufirda Muhliswatin Maghfirah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.